Keesokan paginya, setelah mengantar Najwa ke lokasi konstruksi Hotel Rapocini, Andi Rewa menerima telepon dari Ibnu Komar. Di dalam telepon, Ibnu Komar memberitahunya kalau Wan Pojun sudah tiba di Hotel JX Marion bersama hampir 100 prajurit pasukan Galesong. Setelah mendengarnya, Andi Rewa bertanya kepada Ibnu Komar, apakah gedung administrasi sudah dikosongkan? Ibnu Komar buru-buru berkata, sudah Tuan. Para tamu yang awalnya tinggal di sana sudah dikompensasi dengan biaya 2 kali lipat dan sudah dipindahkan ke gedung lain. Andi Rewa memerintahkan dengan puas, bagus, suruh Wan Pojun dan yang lainnya menungguku di aula gedung administrasi. Aku akan segera ke sana. Gedung administrasi Hotel JX Marion pada dasarnya memang ditujukan untuk jamuan bisnis besar serta pertemuan bisnis kelas atas. Bukan hanya memiliki banyak kamar tamu kelas atas, tetapi juga terdapat sebuah aula yang sangat besar dan banyak ruang pertemuan. Ukuran aula cukup untuk menampung konferensi dalam ruangan dengan 1 hingga 2.000 orang. Andi Rewa meminta Ibnu Komar untuk mengosongkan gedung administrasi itu, karena dia berencana menggunakannya sebagai markas besar pasukan Galesong di dalam negeri. Setelah berkendara menuju Hotel JX Marion, Ibnu Komar sudah menunggunya di luar lobi. Melihat Andi Rewa datang, dia langsung membukakan pintu mobil untuk Andi dan membawanya ke aula di gedung administrasi. Saat ini, hampir 100 prajurit pasukan Galesong duduk dengan rapi di dalamnya, masing-masing dengan ekspresi penuh ketegasan. Ibnu Komar mendorong pintu aula laporan, dan begitu Andi melangkah masuk, Wan Pojun langsung berdiri secara refleks. Segera setelah itu, hampir 100 prajurit lainnya pun berdiri. Mereka menatap Andi yang melangkah masuk dengan penuh rasa hormat. Ketika Andi Rewa tiba di hadapan para prajurit pasukan Galesong, Wan Pojun terlebih dahulu berlutut dengan satu lutut. Kedua tangan mengepal dan diangkat ke atas kepala. Lalu dia berkata dengan hormat, Tuan Andi, bawahan membawa 88 prajurit pasukan Galesong datang ke Makassar untuk menunggu perintahmu. Para prajurit lainnya juga serempak berlutut dengan satu lutut dan berkata serempak, kami menunggu perintah Tuan Andi. Satu-satunya 2 orang yang tidak berlutut adalah Arjuna, Raja Harimau berjubah putih yang sudah dilumpuhkan oleh Andi, dan Tuan Singgih, Raja Serigala bermata biru yang kesadarannya sudah disegel oleh Andi. Andi Rewa mengangguk puas, lalu mengulurkan tangannya untuk membantu Wan Pojun berdiri, lalu berkata, saudara-saudara, tidak perlu bersikap seperti ini. Semuanya berdirilah. Setelah Wan Pojun berdiri, yang lainnya pun ikut berdiri. Andi Rewa menatap Wan Pojun dan bertanya, bagaimana pengurusan pemakaman orang tuamu? Wan Pojun dengan penuh rasa syukur berkata kepada Andi, lapor Tuan Andi, berkat kemurahan hatimu, peti mati orang tua bawahan sudah dipindahkan dan dimakamkan kembali kemarin di sebuah pemakaman umum di Jakarta Timur. Terima kasih atas perhatianmu. Andi Rewa mengangguk ringan, lalu dengan sungguh-sungguh berkata, karena orang tuamu sudah dimakamkan kembali, jangan ganggu lagi mereka di masa depan. Selain itu, setiap tahun ingatlah untuk datang ke makam mereka untuk bersiarah. Saat mengatakan ini, Andi Rewa menarik napas dan berkata dengan nada sedikit sendu, sebenarnya, keadaanku sangat mirip denganmu. Selama hampir 20 tahun terakhir, karena masalah identitasku, aku tidak pernah bisa kembali ke makam orang tuaku untuk bersiarah. Selama 20 tahun ini, aku selalu merasa sangat bersalah dan penuh penyesalan. Aku yakin perasaan ini juga kau rasakan secara mendalam. Aku harap kau bisa menebus kesalahan ini di masa depan. Wan Pojun mengangguk berkali-kali dan dengan menyesal dia berkata, Tuan Andi benar, bawahan selama ini berada di luar negeri, dan setiap kali peringatan hari kematian mereka, bawahan selalu merasa sangat sedih dan bersalah. Di masa depan, bawahan pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.
Andi Rewa mengangguk dan bertanya, apakah para prajurit pasukan Galesong yang aku kirim ke Eropa Utara sudah kembali? Wan Po-jun segera menjawab, belum. 1 jam yang lalu mereka sudah berhasil mengantarkan 3 orang itu kepada Hamid di Suriah dengan selamat. Sekarang mereka seharusnya sudah dalam perjalanan kembali. Andi Rewa berkata, baiklah, karena kita sudah membicarakan Suriah, aku punya ide dan ingin berdiskusi denganmu. Wan Po-jun tanpa ragu berkata, Tuan Andi, apapun yang ingin kau lakukan, cukup perintahkan saja. Tidak perlu meminta pendapat bawahan. Apapun keputusanmu, bawahan akan patuh 100%. Andi Rewa melambaikan tangannya. Masalah ini menyangkut perkembangan masa depan pasukan Galesong. Jadi, aku bukan hanya ingin mendengar pendapatmu, tapi juga pendapat semua prajurit pasukan Galesong lainnya. Kemudian Andi Rewa berkata lagi, yang ingin aku diskusikan dengan kalian adalah ke arah mana pasukan Galesong sebaiknya berkembang di masa depan. Wan Po-jun segera berkata dengan hormat, silakan Tuan Andi, bawahan siap mendengarkan. Andi Rewa mengangguk dan dengan serius dia berkata, meskipun pasukan Galesong bukan perampok, tetapi kalian sudah lama berkecimpung di negara-negara dan wilayah konflik. Kalian bertempur demi uang tanpa peduli benar atau salah. Selama bertahun-tahun tidak bisa dihindari kalau kalian pernah membantu pihak yang jahat. Oleh karena itu, meskipun pasukan Galesong terkenal, tapi terkenal karena nama buruk. Andi Rewa berhenti sejenak lalu melanjutkan. Sekarang, karena kalian semua sudah berada di bawah kepemimpinanku, jalan di depan masih panjang dan penuh tantangan. Aku tidak ingin melihat kalian akhirnya dibenci oleh masyarakat. Karena itu, aku berharap pasukan Galesong bisa segera melakukan transformasi dan secara bertahap menjadi organisasi yang sah. Wan Po-jun tanpa ragu berkata, Tuan Andi, apa yang kau katakan ini juga sudah lama menjadi keinginanku. Hanya saja, karena banyaknya prajurit pasukan Galesong dan besarnya pengeluaran, aku tidak pernah menemukan cara yang tepat untuk membawa semua orang melakukan transformasi secara damai. Aku tidak tahu apakah Tuan Andi punya rencana bagus. Andi Rewa menjawab dengan serius. Saat ini, aku punya 3 arah pemikiran. Pertama, tinggalkan semua jalan yang salah dan menjadi tentara bayaran yang legal dan adil. Kedua, terlibat dalam keamanan pelayaran dengan menjamin kapal dagang melewati wilayah perompak dengan aman. Ketiga, terlibat dalam keamanan proyek pembangunan, yaitu menyediakan layanan keamanan untuk proyek-proyek infrastruktur negara maju dan berkembang di negara dunia ketiga. Kemudian Andi Rewa menjelaskan satu persatu arah tersebut, termasuk diskusi yang pernah dia lakukan bersama Aldi Gunawan beberapa malam sebelumnya. Di antara semuanya, fokus utama adalah keamanan pelayaran, karena Andi Rewa berencana membangun markas untuk pasukan Galesong di Suriah dan menggunakan Suriah sebagai basis untuk mendukung tugas pengawalan di Teluk Aden. Begitu mendengar bahwa mereka akan bertransformasi menjadi pengawal kapal dagang dunia dan proyek pembangunan di negara dunia pihak ketiga, para prajurit pasukan Galesong pun merasa bersemangat. Pekerjaan seperti ini bukan hanya legal, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, sangat berbeda dengan pekerjaan mereka sebelumnya. Wan Po-jun pun sangat bersemangat. Dia sudah lama ingin pasukan Galesong menjadi organisasi yang bersih, tapi dia belum menemukan arah yang tepat. Setelah mendengar penjelasan Andi, pikirannya langsung terbuka. Dia pun segera bertanya kepada Andi, Tuan Andi, reputasi pasukan Galesong sebelumnya memang kurang baik. Menurutmu, kalau kami bertransformasi menjadi penyedia keamanan pelayaran dan proyek pembangunan, apakah klien akan menerima? Andi Rewa tersenyum dan berkata, Diva Shipping sudah menerima suntikan modal sebesar 100 miliar dan akan menjadi perusahaan pelayaran kelas dunia. Saat itu, semua urusan keamanan pelayarannya akan aku serahkan kepada pasukan Galesong.
Selama kalian bisa membangun reputasi di Teluk Aden, klien pasti akan bersedia menerima perlindungan dari kalian. Kemudian Andi Rewa berkata lagi, untuk keamanan proyek pembangunan di negara dunia ketiga, aku sudah meminta bantuan seorang senior untuk menjalin koneksi. Menurutnya, permintaan luar negeri di bidang ini sangat besar. Saat itu, yang aku khawatirkan hanyalah pasukan Galesong tidak bisa menangani semuanya. Saat Andi pertama kali menyebutkan ide transformasi pasukan Galesong, di dalam hati Wan Po-jun sebenarnya dia sangat mendukung. Namun satu-satunya kekhawatiran dalam benaknya adalah kemampuan menghasilkan keuntungan setelah transformasi. Saat ini dia tidak mengejar keuntungan, tapi pasukan Galesong masih memiliki puluhan ribu prajurit yang harus diberi makan. Pengeluaran mereka sangat besar. Kalau pasukan Galesong yang sudah bertransformasi tidak bisa mencapai titik impas, maka akan sulit baginya untuk memberi penjelasan kepada semua prajurit. Namun setelah mendengar penjelasan Andi Rewa tentang masa depan, keyakinannya langsung tumbuh. Maka dia pun bertanya kepada Andi, "Tuan Andi, apakah kau memahami struktur gaji keamanan internasional yang terakhir tadi kau sebutkan? Aku ingin memperkirakan fluktuasi pendapatan pasukan Galesong di masa depan." Andi Rewa menjawab, "Aku tidak tahu secara pasti, tapi aku bisa menanyakannya sekarang." Sambil bicara dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon Bella. Bella memang sudah cukup memahami bidang pelayaran internasional dan sekarang juga mulai mengelola Diva Shipping, sehingga sangat menguasai detail pasar pelayaran. Begitu panggilan tersambung, Bella langsung bertanya dengan penuh semangat, "Tuan Andi, kau sudah kembali ke Makassar?" Andi Rewa berkata, "Aku sudah kembali. Ngomong-ngomong Bella, aku menelpon untuk menanyakan tentang tarif keamanan internasional di pasar pelayaran saat ini. Apakah kau tahu berapa tarifnya?" Bella menjelaskan, kalau di Teluk Aden, biasanya satu kapal dagang membutuhkan 3-5 personel keamanan internasional. Helikopter perusahaan keamanan akan langsung mengirim mereka ke kapal saat mendekati Teluk Aden, dan setelah melewati wilayah itu dengan aman, mereka akan dijemput kembali. Seluruh proses hanya berlangsung beberapa hari dan biayanya sekitar $200.000 Amerika Serikat. Andi Rewa terkejut, $200.000? Semahal itu? Bella menjawab, "Tuan Andi, itu adalah harga di awal tahun ini. Sekarang tarif keamanan internasional lebih tinggi. Untuk layanan yang sama bisa mencapai $300.000. Peningkatan sebesar itu karena tarif pelayaran internasional sejak tahun lalu melonjak tajam, bahkan memecahkan rekor. Dulu, ongkos kirim satu kontainer standar dari pelabuhan ke pelabuhan Los Angeles di Amerika Serikat hanya sekitar $1.000. Sekarang hampir $20. Satu kapal besar yang bisa memuat lebih dari 10.000 kontainer standar bisa menghasilkan $100-200 juta sekali jalan. Kapal yang memuat lebih dari 20.000 kontainer bahkan bisa menutup biaya kapalnya sekali angkut. Para pemilik kapal sudah meraup untung besar. Jadi mereka rela mengeluarkan ratusan ribu dolar demi keamanan. Andi Rewa bertanya lagi, apakah kegiatan bajak laut di Teluk Aden masih sering terjadi? Bella menjelaskan, masih sering. Bajak laut di sana memang tidak pernah berhenti. Semakin ramai pasar pelayaran, mereka pun semakin aktif. Kalau mereka membajak kapal dagang, mereka akan menyandra kapal dan awaknya, lalu menuntut tebusan dari pemilik kapal. Biasanya tebusannya mulai dari beberapa juta dolar, bahkan bisa mencapai puluhan juta. Pemilik kapal tidak berani menolak, dan prosesnya bisa memakan banyak waktu serta menunda pelayaran. Kerugian dari satu pengiriman saja bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta dolar. Jadi, pemilik kapal sangat serius soal layanan keamanan ini. Hampir semua kapal besar pasti akan membayarnya. Lalu Bella menambahkan, "Oh iya, sejak merger dengan bisnis pelayaran keluarga Smith, kita sudah mulai mengirim kapal lagi. Kapal milik kita pun akan membeli layanan keamanan internasional." Mendengar ini, Andi Rewa bertanya,
Apakah kau tahu tentang perusahaan keamanan internasional yang ada sekarang? Di mana biasanya markas mereka?" Bella menjawab, "Saat ini ada setidaknya 300 perusahaan keamanan di pasar pelayaran global. Permintaan paling tinggi untuk perlindungan bersenjata memang ada di sekitar Teluk Aden. Jadi, banyak yang membangun markas di pesisir Samudra Hindia dan Laut Arab. Beberapa bahkan membeli kapal bekas untuk dimodifikasi menjadi pangkalan laut yang bisa didarati helikopter. Pasar ini sebagian besar dikuasai oleh Inggris, disusul Amerika Serikat. Asia relatif sedikit, dan harga jasa dari perusahaan barat umumnya lebih mahal. Tapi mereka juga lebih diterima pasar." Andi Rewa mengangguk lalu berkata, "Aku mengerti. Bella, tolong kirimkan semua data kapal kita saat ini." Saat itu Andi Rewa sudah mantap untuk mendorong pasukan Galesong masuk ke pasar pengawalan bersenjata. Kalau Inggris bisa menguasai lebih dari setengah pangsa pasar, maka Andi Rewa juga bisa. Karena sudah memutuskan, dia ingin menangani dua sisi sekaligus, yaitu membangun basis di darat dan pangkalan di laut. Di satu sisi, dia akan meminta Wan Po-jun membangun basis di pesisir Yaman, Arab Saudi, dan negara lain. Di sisi lain, dia akan memilih satu kapal dari armada Diva Shipping untuk dimodifikasi menjadi pangkalan laut. Setelah menutup telepon, Andi Rewa menyampaikan semua informasi dari Bella kepada Wan Po-jun. Setelah mendengarkan, Wan Po-jun langsung berkata, "Tuan Andi, kami bisa langsung memulai bisnis ini. Prajurit kami, baik dari segi pelatihan, kemampuan bertarung, maupun perlengkapan, jauh lebih unggul dari tenaga keamanan internasional biasa. Menghadapi pekerjaan seperti ini sudah sangat mudah bagi kami. Selain itu, kami punya jaringan yang baik di Timur Tengah. Jadi membangun satu atau dua basis pendahuluan berisi ratusan orang di Arab Saudi, Yaman, atau pesisir Oman bukanlah masalah." Andi Rewa mengangguk. "Kalau begitu, lebih baik lagi. Kalian segera mulai siapkan basis pendahuluan itu. Aku akan menyediakan satu kapal untuk dijadikan pangkalan laut bergerak. Kalau semua siap, kita bisa mulai dari kapal-kapal milik Diva Shipping." Setelah berpikir sejenak, Andi Rewa melanjutkan, "Soal layanan keamanan bersenjata di daerah berisiko tinggi di luar negeri, itu seharusnya lebih mudah daripada pengawalan laut. Asal bisa mendapat klien, kalian tinggal mengirim prajurit sesuai kebutuhan. Aku yakin kemampuan tempur pasukan Galesong di negara dunia ketiga pasti tidak ada masalah, tidak perlu pelatihan tambahan. Jadi, siapkan pasukan yang akan dialih fungsikan untuk sektor ini, dan segera kirim begitu ada proyek." Dengan bersemangat, Wan Po-jun berkata, "Tuan Andi, tenang saja. Aku akan segera mengatur semuanya. Dalam waktu 2 minggu, semua persiapan pasti selesai." Andi Rewa merasa puas dan berkata, "Bagus. Tentang lebih dari 10.000 anggota kalian yang ditawan di Suriah, aku akan mencoba membantu negosiasikan agar mereka dibebaskan. Selain itu, aku juga berniat membantu kalian membangun basis belakang berkapasitas 10.000 orang di Suriah." Mendengar ini, Wan Po-jun semakin terharu. Suaranya bahkan bergetar seolah tidak percaya. "Tuan Andi, kau benar-benar bisa membebaskan tawanan itu dan membantu kami membangun basis di Suriah?" Andi Rewa mengangguk dengan serius. "Kalian butuh tempat. Mereka butuh perlindungan dan bantuan. Ini hanya soal kebutuhan masing-masing. Selama kesepakatannya cocok, tidak ada yang mustahil." Setelah mendengar perkataan Andi Rewa, Wan Po-jun pun bertanya, "Tuan Andi, bagaimana kau akan membicarakan masalah ini dengan mereka? Aku khawatir mereka sekarang sudah tidak mempercayai pasukan Galesong lagi." Sebelumnya, ketika Andi Rewa mewakili Hamid dalam negosiasi dengan tentara pemerintah di Suriah, dia sudah memberi cap pada pasukan Galesong sebagai pihak yang ingin menyusup ke dalam negeri Suriah. Karena itu, pihak Suriah sangat membenci pasukan Galesong, bahkan sampai menangkap 15.000 prajurit mereka. Namun Andi Rewa sama sekali tidak menganggap ini sebagai masalah. Dengan tenang dia berkata, "Selama kita bisa menangkap harapan psikologis mereka,
kemungkinan besar kita bisa mencapai kesepakatan. Lagi pula di dunia ini, tidak ada musuh yang abadi. Semua tergantung pada besarnya kepentingan. Lalu Andi Rewa melanjutkan, sekarang situasi di pihak mereka sudah mengalami banyak perubahan. Kelompok pemberontak seperti Hamid kini memiliki sistem pertahanan yang meningkat drastis. Bahkan pasukan Galesong sekalipun tanpa senjata berat mustahil bisa mengalahkan Hamid. Selain itu, kelompok pemberontak lainnya juga mulai meniru cara Hamid. Mereka menggali terowongan, mengumpulkan logistik, memperkuat pertahanan internal, dan membangun fasilitas permanen sambil menyimpan banyak persediaan dan amunisi. Maka bisa diperkirakan bahwa kedepannya tentara pemerintah tidak akan mampu menaklukkan pemberontak. Dan sebaliknya pemberontak juga tidak akan bisa keluar dari benteng mereka untuk menyerang. Akhirnya mereka akan berada dalam kondisi saling menahan dan tidak bisa saling mengalahkan. Sampai saat di sini, ekspresi Andi menjadi serius. Lalu dia melanjutkan, dalam situasi keseimbangan ini, tentara pemerintah akan kekurangan rasa aman. Mereka tidak bisa bersembunyi di dalam benteng gunung, tapi tetap harus menjaga ibu kota, kota-kota besar, dan titik-titik lalu lintas penting. Semua ini mudah diserang dan sulit dipertahankan. Jadi mereka pasti akan terus hidup dalam ketakutan, dan kebutuhan akan jaminan keamanan tambahan akan meningkat. Wan Pojun pun bertanya, Tuan Andi, maksudmu pasukan Galesong akan menyediakan perlindungan keamanan bagi tentara pemerintah sebagai imbalan atas hak penggunaan lahan mereka? Andi Rewa mengangguk dan berkata, benar. Kalau mereka memiliki kebutuhan itu, maka sepenuhnya masuk akal untuk memberi kita sebidang tanah sebagai markas. Kita bisa membangunnya secara besar-besaran dan menandatangani kesepakatan dengan mereka, di mana kalau mereka diserang, kita akan membantu mereka mempertahankan diri sepenuhnya. Itu akan menjadi bentuk jaminan bagi mereka. Lalu Andi Rewa menambahkan, baru-baru ini insiden di Afghanistan mengguncang dunia. Aku yakin mereka juga pasti merasa sangat tertekan. Beberapa waktu lalu, kekuasaan di Afghanistan sudah berubah tangan dan kelompok pemberontak sudah berhasil menguasai seluruh negeri. Dengan pengalaman buruk ini, tekanan pertahanan pihak Suriah pasti sangat tinggi. Jadi dalam kondisi seperti ini, bekerja sama dengan pasukan Galesong akan sangat menguntungkan mereka. Wan Pojun sangat memahami situasi di Afghanistan. Dia mengangguk dan berkata, seperti yang kau katakan, aku juga merasa Suriah sangat butuh meningkatkan rasa aman mereka. Kalau kita bicara baik-baik, urusan markas ini mungkin bisa terlaksana. Lalu Wan Pojun menghela nafas dan berkata dengan penuh emosi, selama bertahun-tahun ini, aku selalu ingin mencari tempat yang cocok bagi pasukan Galesong untuk berakar. Tapi setelah bertahun-tahun berusaha, keinginan itu belum juga tercapai. Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, kali ini, mari kita upayakan agar masalah ini bisa terselesaikan. Para prajurit pasukan Galesong pun terlihat sangat bersemangat. Mereka sudah lama mendambakan memiliki markas tetap. Namun karena sifat khusus organisasi mereka, semua upaya selama ini selalu gagal. Sebagian besar negara dan wilayah tidak bisa menerima pembangunan markas mereka di wilayahnya. Meskipun jumlah mereka sudah mencapai puluhan ribu orang, mereka tetap harus berpencar ke berbagai tempat. Kalau di suatu lokasi mereka diusir, maka mereka harus segera pindah ke tempat lain untuk tinggal sementara. Kalau mereka bisa memiliki satu markas tetap, itu sama artinya dengan memiliki rumah sendiri. Saat itu Andi Rewa pun berkata, Wan Pojun, aku rasa besok kau bisa langsung pergi ke Teluk Aden. Tapi periksa dulu kondisi markas garis depan. Sekaligus bagi tim intimu menjadi beberapa bagian. Soal urusan di Suriah, tunggu aku selesai mengurus urusan di sini. Aku akan pergi sendiri ke sana dan mengatur perundingannya. Pada saat itu kau bisa ikut bersamaku. Wan Pojun langsung menjawab dengan hormat, siap Tuan Andi. Andi Rewa pun menambahkan, sebelum kau pergi, pilih satu orang dari Jenderal Bintang 5 pasukan Galesong dan beri dia sekitar 10 atau 20 prajurit elit. Mereka akan menetap di Makassar
Saat itu Andi Rewa menerima dokumen dari Bella yang berisi informasi lengkap mengenai semua kapal milik Diva Shipping, termasuk foto-fotonya. Di dalamnya juga tercantum kapal-kapal baru yang sedang dipesan, serta kapal bekas yang dibeli dari perusahaan lain. Andi Rewa menyerahkan ponselnya kepada Wan Po-jun dan berkata, "Coba lihat data kapal-kapal ini. Pilih satu yang cocok untuk dijadikan markas laut." Wan Po-jun menerima ponsel itu dengan kedua tangannya dan memeriksanya dengan seksama. Setelah beberapa saat dia berkata, "Tuan Andi, ada satu kapal kargo seberat 30.000 ton yang aku rasa sangat cocok. Geladaknya datar dan cukup luas. Setidaknya bisa menampung 6 helikopter. Bagian dalamnya adalah ruang kargo besar, jadi mudah untuk dimodifikasi. Setelah diubah, bisa menampung ratusan orang dengan kapasitas 30.000 ton. Ini juga bisa membawa cukup bahan bakar, logistik dan amunisi. Untuk menghadapi bajak laut, ini lebih dari cukup." Andi Rewa tertawa dan berkata, "Itu kapal kargo milik Diva Shipping yang paling tua dan paling kecil kapasitasnya. Sudah dijadwalkan untuk dibongkar 3 tahun lagi. Kau memilih kapal itu, apakah kau sedang berusaha menghemat uang untukku?" Wan Po-jun segera menjawab, "Menghemat uang memang salah satu alasannya, tapi yang paling utama, kita memang tidak perlu memakai kapal yang lebih besar dan lebih bagus. Kapasitas 30.000 ton sebenarnya sudah agak berlebihan. Untuk menghadapi bajak laut, kapal yang lebih kecil juga tidak masalah." Andi Rewa mengangguk serius dan berkata, "Kapal ini bukan hanya akan dijadikan markas laut kalian. Nanti setelah kalian mulai menjalankan tugas pengamanan di wilayah berisiko tinggi, kapal ini juga bisa digunakan untuk transportasi personel dan logistik." Lalu Andi Rewa mengingatkan, "Kalian harus benar-benar siap siaga. Selain helikopter, tambahkan juga beberapa kapal cepat berkinerja tinggi. Bajak laut memang menggunakan kapal kecil, tapi mereka sangat cepat dan lincah. Kalian harus punya strategi yang efektif untuk menghadapinya." Wan Po-jun pun menjawab dengan sungguh-sungguh, "Baik Tuan Andi, kami akan menyusun sistem operasi yang sempurna. Kami akan mengintegrasikan personel pengawal bersenjata di kapal dagang, markas laut, markas pesisir, dan markas belakang dengan cara terbaik. Kami tidak akan membiarkan satupun kapal dagang yang dikawal pasukan Galesong mengalami bahaya." Andi Rewa tersenyum, "Aku sangat percaya pada kekuatan pasukan Galesong. Nanti kita lihat saja. Semoga kalian sering menemui bajak laut dan bisa memenangkan beberapa pertempuran pertahanan laut yang spektakuler. Pada saat itu, bisnis pasti akan datang sendiri menghampiri." Rencana besar yang digambarkan oleh Andi Rewa untuk pasukan Galesong membuat Wan Po-jun sangat bersemangat. Tanpa banyak ragu, dia segera membagi tugas kepada bawahannya. Selain menyisakan sebagian pasukan elit untuk tetap berjaga di Makassar dan menunggu perintah Andi Rewa, dia sendiri berencana segera memimpin yang lainnya kembali ke Timur Tengah untuk segera memanfaatkan relasinya guna membangun beberapa pangkalan garis depan di sepanjang pantai Teluk Aden. Pangkalan garis depan ini tidak membutuhkan area yang terlalu luas ataupun investasi yang tinggi. Umumnya cukup untuk menampung puluhan orang beristirahat sementara, menyimpan perlengkapan dan logistik, serta menjadi tempat parkir helikopter dan kapal cepat. Itu sudah memadai. Skalanya paling besar setara dengan sebuah villa tepi pantai. Bahkan persyaratannya tidak seketat villa, sehingga proses pembangunannya bisa sangat cepat. Kalau bisa menemukan bangunan yang sudah ada, maka hampir bisa langsung digunakan. Selain itu, saat ini pasar pengawalan bersenjata mayoritas terpusat di sekitar Teluk Aden. Banyak perusahaan keamanan luar negeri juga sudah mendirikan pangkalan garis depan dan pangkalan transit mereka di sepanjang pesisir Teluk Aden. Bahkan ada perusahaan khusus yang menyediakan kapal transit di perairan Teluk Aden untuk membantu berbagai perusahaan keamanan melakukan pergantian personel. Seluruh industri pengawalan bersenjata sudah sangat matang. Dalam model yang sudah mapan seperti ini,
Pasukan Galesong tidak perlu lagi melakukan persiapan pasar dari nol. Sekarang dengan kemampuan tempur individu yang luar biasa, mereka pasti bisa dengan cepat menancapkan kaki. Maka dari itu dia pun berkata kepada Andi, "Tuan Andi, kalau untuk sementara ini tidak ada perintah lain darimu, aku akan segera membawa orang-orang ke Timur Tengah agar rencana ini bisa segera dijalankan." Andi Rewa mengangguk dan bertanya, "Kapan kau berencana berangkat?" Wan Pojun menjawab cepat, "Semakin cepat, semakin baik." Melihat semangatnya yang membara, Andi Rewa pun tidak banyak menahan lalu berkata, "Kalau kalian sudah menentukan tujuan, aku akan segera meminta kru pesawat mengajukan rute penerbangan agar kalian bisa langsung diantar ke sana." Wan Pojun paham bahwa waktu sangat berharga, maka tanpa ragu dia menjawab, "Kalau begitu, terima kasih atas bantuannya Tuan Andi. Aku berencana ke Yaman terlebih dahulu karena negara itu memiliki garis pantai terpanjang di Teluk Aden. Sangat cocok untuk pembangunan pangkalan garis depan. Dan aku juga punya beberapa koneksi di sana yang bisa dimanfaatkan." Andi Rewa segera berkata, "Baik, kalau begitu, akan aku perintahkan kru untuk mengajukan rute ke Yaman dan mengantar kalian ke sana." Wan Pojun mengangguk, lalu dia menoleh ke arah Arjuna yang duduk lemas di kursi, serta Tuan Singgih yang matanya kosong tidak bernyawa. Setelah ragu beberapa saat, dia tetap memberanikan diri berkata kepada Andi, "Tuan Andi, aku tahu ini lancang, tapi ada satu permintaan yang agak memalukan. Aku mohon kau berkenan mengabulkannya." Andi Rewa bertanya dengan datar, "Yang kau maksud adalah 2 raja perangmu itu, bukan?" Dari 4 raja perang pasukan Galesong, 2 tewas di tangan Andi dan 2 lainnya menjadi cacat. Bagi kekuatan tempur pasukan Galesong, ini merupakan pukulan besar. Dengan rasa bersalah yang mendalam, Wan Pojun berkata, "Tuan Andi, aku tahu betul kalau aku sudah melakukan banyak kesalahan besar dan sangat malu terhadapmu. Adapun Tuan Arjuna dan Tuan Singgih, mereka hanya menjalankan perintahku, sehingga berani menyinggungmu. Aku mohon, demi kesetiaan seluruh pasukan Galesong kepadamu, mohon berikan ampunan kepada mereka berdua. Aku bersedia menjamin dengan kepalaku sendiri, kalau mereka pasti akan tunduk sepenuhnya kepadamu, dan dengan segenap tenaga mengabdi kepadamu." Arjuna yang duduk lemas di kursi saat ini terisak dengan susah payah, "Tuan Andi, hamba bersedia menghadapi segala bahaya demimu, tanpa ragu. Mohon beri hamba satu kesempatan saja." Meskipun Tuan Singgih tidak bisa berbicara, tapi di dalam hatinya dia sudah tunduk sepenuhnya kepada Andi Rewa. Dia hanya berharap bisa segera terbebas dari kondisi seperti mayat hidup ini dan membuktikan nilai dirinya di hadapan Andi. Andi Rewa mengangguk ringan dan berkata, "Karena pasukan Galesong sudah menyatakan kesetiaannya kepadaku, tentu aku tidak mungkin membiarkan mereka berdua terus hidup lebih buruk dari kematian." Selesai berbicara, Andi Rewa lalu memanggil Tuan Singgih. "Tuan Singgih, kemarilah." Mendengar perintah itu, tubuh Tuan Singgih langsung bergerak secara refleks dan dia melangkah ke depan. Andi Rewa menatap matanya dan berkata dengan datar, "Aku menyegel kesadaranmu karena dulu di Timur Tengah kau terlalu arogan dan merasa seolah tidak terkalahkan hanya karena memimpin lebih dari 10.000 pasukan. Akibatnya kau bukan hanya menghancurkan dirimu sendiri, tapi juga membuat semua anak buahmu masuk ke dalam penjara musuh. Aku harap kau sudah belajar dari kesalahan itu. Kalau tidak, kelak saat memimpin pasukan Galesong, kau pasti akan mengulang kesalahan yang sama." Tuan Singgih memang tidak bisa berbicara, tapi di lubuk hatinya dia dipenuhi dengan rasa malu. Dulu karena meremehkan Andi Rewa, dia menyebabkan 15.000 pasukannya tertangkap. Sejak saat itu dia terus merasa bersalah. Kini saat Andi menyebutkannya lagi, rasa malunya semakin dalam. Namun dia benar-benar tidak mampu memberikan respon apapun secara nyata. Andi Rewa tidak berkata lebih lanjut. Dia mengulurkan jarinya dan menyentuh ringan kepala Tuan Singgih. Aura spiritual yang menyegel kesadarannya pun ditarik kembali dan Tuan Singgih langsung kembali bebas.